Satyaku Dharmakan, Dharmaku Baktikan. Salam Pramuka. Kembali lagi bersama saya Kak Dimas. Ya, Kak Dimas sekarang akan menjelaskan tentang sejarah gerakan Pramuka Indonesia. Yang pertama, di Indonesia itu tidak lepas dari kata pandu ya. Pandu atau kepanduan. Apa sih pandu dan kepanduan itu? Pandu dan kepanduan yaitu perkumpulan pemuda-pemuda yang mendidik anggotanya yang berjiwa kesatria dan suka menolong. Organisasi Kepanduan Dunia didirikan pertama kali oleh Lord Stephen Baden-Powell. Beliau juga disebut sebagai Bapak Pandu Dunia. Organisasi kepanduan masuk ke Indonesia dibawa oleh orang Belanda. Kenapa orang Belanda? Karena dahulunya kan Indonesia dijajah oleh tentara Belanda. Setelah itu, adik-adik, pandu yang masuk di Indonesia pertama kali itu namanya apa sih? Namanya NPO. Apa NPO itu? NPO kepanjangan dari Netherlands Pathfinder Organisation. Itu kepanjangan dari NPO. Pada tahun 1916. Nah, bangsa kita itu tertarik dengan organisasi tersebut. Kenapa kau tertarik? Karena organisasi tersebut itu bersifat universal. Jadi bangsa-bangsa Indonesia itu tertarik dengan kegiatan-kegiatan seperti itu. Nah, setelah itu, di tahun yang sama, Sri Sultan Hamengkubuwono IX itu membentuk organisasi kepanduan pertama, ya, yaitu bernama Javanese Pathfinder Organisasi atau JPO. Dan lahirnya JPO itu memicu gerakan nasional lainnya untuk membuat organisasi sejenis pada saat itu, diantaranya Hizbul Wahton atau HM. Pada tahun 1918, JJP Jong Java Pathfinder pada tahun 1923, National Pathfinder atau NP. Setelah itu, banyak kan organisasi yang timbul di Indonesia di era Belanda. Setelah itu adik-adik, lalu ada seorang tokoh ya yang dari bangsa Indonesia yang bernama Kiai Haji Agus Salim. Beliau memperkenalkan organisasi kepanduan untuk digunakan oleh pandu-pandu Indonesia. Sehingga Kiai Haji Agus Salim disebut sebagai Bapak Pandu Indonesia setelah proklamasi Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Setelah itu berdiri lagi macam-macam organisasi, banyak organisasinya, macam-macam di Indonesia, sehingga banyak jumlah yang diselenggarakan. Setelah itu ada kegiatan Jambore Nasional pertama kali tadi di Jakarta pada tahun 1955. Tetapi karena banyaknya organisasi kepanduan di Indonesia, lalu pemerintah menyadari hal-hal itu kurang baik untuk kesatuan dan persatuan bangsa. Makanya pada tanggal 20 Mei 1961 terbitlah keputusan Presiden atau Kepres nomor 238 tahun 1961 tentang gerakan Pramuka. Istilah Pramuka dicetuskan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Ya, dulu katanya namanya itu Poromuko, bukan Pramuka, tapi Poromuko. Yang artinya Poromuko itu pasukan paling terdepan untuk berperang. Itu yang artinya Poromuko. Setelah itu, kata Pramuka menjadi kata Prajamudakarana yang disingkat menjadi Pramuka. Setelah itu adik-adik, saat kegiatan setelah itu Prajamudakarana yang artinya yaitu jiwa muda yang gemar berkarya. Setelah keputusan Presiden itu, akhirnya semua organisasi kepanduan di Indonesia melebur menjadi satu. Ya, melebur menjadi satu wadah, yaitu Gerakan Pramuka, dan pemerintah melarang adanya organisasi kepanduan kepedulian lain di Indonesia. Selanjutnya dibentuklah pengurus Gerakan Pramuka. Nah, setelah itu meliputi dari Mabinas, Kuarnas, Kuarnani. Salah satunya terpilihnya Sri Sultan Hamengkubuwono IX, adik-adik. Itu sebagai ketua pertama ya, ketua kuartir nasional Gerakan Pramuka yang pertama, yang akhirnya atas jasa-jasa beliau kepada kepramukaan di Indonesia, beliau dikukuhkan sebagai Bapak Pramuka Indonesia.
Puncaknya pada tanggal 14 Agustus 1961 diadakan pelantikan pengurus nasional Gerakan Pramuka dengan penganugerahan Panji Gerakan Pramuka oleh Presiden Soekarno kepada Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Lalu dilanjutkan dengan Devil atau Pawai Pramuka yang di depan Presiden dan berkeliling ke Jakarta untuk memperkenalkan ini loh Gerakan Pramuka kepada seluruh rakyat Indonesia. Peristiwa ini disebut dengan Hari Pramuka. Nah, makanya adik-adik, Hari Pramuka itu jatuh pada 14 Agustus. Seluruh pramuka Indonesia itu memperingati dengan melaksanakan upacara, ya, biasanya kegiatan lomba, kegiatan perkemah, itu pada tanggal 14 Agustus. Nah, setelah itu organisasi ini berkembang menjadi organisasi yang disegani. Bahkan saat ini pramuka menjadi ekstrakurikuler wajib. Perhatikan adik-adik ya, pramuka itu menjadi ekstrakurikuler wajib pada pendidikan dasar sampai perguruan tinggi loh. Bagaimana? Sudah paham kan tentang sejarah Gerakan Pramuka Indonesia? Terima kasih adik-adik. Kurang lebihnya Kak Dimas mohon maaf, sedikit itu saja yang Kak Dimas bisa berikan. Satyaku Dharmakan, Dharmaku Bungkatikan. Salam Pramuka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.